Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan diriwayatkan anil Hasani al-Basri, dari Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ini tabi'in, jadi anak-anaknya para sahabat. Rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan rahmat kepadanya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, balaghana, telah sampai kepada kami, annal abda, bahwasanya seorang hamba, idza syariba, apabila minum, syurbatan, seteguk minuman, minal khamri, dari khamr, apabila seseorang minum seteguk dari khamr, iswadda qalbuhu, menjadi gelap hatinya. Minum seteguk, hatinya gelap. Fa idza syariba saniyata, maka apabila minum yang kedua kalinya, tabarra'at minhu al-hafadatu, tabarra'at, berlepas diri, minhu, dari orang yang mabuk itu, yang minum itu, al-hafadatu, malaikat hafadhah, malaikat yang memelihara kita. Karena kita ini ya, dipelihara, dirawat oleh malaikat. Kita dijaga oleh malaikat. Kalau mabok kedua kalinya, maka malaikat penjaga kita mundur sudah, enggak lagi ngerawat kita. Fa idza syaribas salisata, maka apabila minum yang ketiga kalinya, tabarra'a minhu malakul mauti, berlepas diri daripadanya malakul maut, malaikat kematian. Maknanya bahwa malaikat kematian itu mengintai kita, menunggu perintah dari Allah. Malaikat maut juga pinginnya kita ini mati dalam kebaikan. Maka kalau kemudian orang itu mabok, orang itu minum minuman keras dan sejenisnya, maka malaikat maut nggak peduli, ya. Mau mati baik, mau mati nggak baik, udah pokoknya kalau udah minum, tabarra'a minhu, ya, dia berbebas diri. Artinya orang berbebas diri itu kayak nggak kenal, nyambutnya juga sesuka-suka dia. Kan beda, orang kenal sama nggak kenal kan beda. Fa idza syaribar rabi'ata, maka apabila orang itu minum yang keempat kalinya, tabarra'a, membebaskan diri, minhu, daripadanya, berlepas diri daripadanya, an-nabiyyu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang minum 4 kali minum, Rasulullah membebaskan diri dari dirinya. Artinya Rasulullah tidak lagi mengakui sebagai umatnya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sampai tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, berarti tidak ada harapan ya mendapatkan syafaat darinya. Kalau tidak ada syafaat dari Nabi, kita dah kita ya. Kalau nggak ada syafaat dari Nabi, kira-kira bisa nggak sampai ke surga? Nggak bisa ya. Karena kan orang masuk surga itu ada 3 model ya. Model yang pertama, orang masuk surga itu bighairi hisab, tanpa dihisab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah berbuat baik dan sudah meninggalkan keburukan. Hidupnya kebaikan semua. Itu yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Yang kedua, yadkhulunal jannata birahmatillah. Orang masuk surga itu sebab rahmatnya Allah, sebab kasih sayang Allah.
orang sudah ibadah tapi kadang-kadang terpeleset melakukan perbuatan dosa. Itu kalau di dalam Qur'annya disebutkan muqtasid, orang yang tengah-tengah. Ya. Kalau yang pertama itu namanya sabiqun bil khairat, ya. Mensegerakan melakukan kebaikan. Kalau yang kedua itu namanya muqtasid, orang yang tengah-tengah, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang juga masih kepleset. Ya kayak kita lah, ya. Kita ini ibadah sudah, tapi berbuat dosa enggak? Ya. Kita punya dosa enggak? Ada dosa enggak kita? Ngapain emang? Nah itu kepleset gitu, kepleset. Ya. Lihat HP, ada gambar perempuan cakep juga joget di HP. Gitu. Nonton TV, ya. Di TV ada yang joget-joget, ya. Dilihat dosa nggak dilihat, badir tuh. Ya. Nah itu kepleset, keplesetnya mata, ya. Keplesetnya mata. Disebutnya khainatul a'yun, mata yang berkhianat. Ya. Mata kita ini sering khianat, kepleset. Itu berarti ada kebaikan, ada keburukan. Bisa nggak masuk surga? Ya nggak bisa. Bisanya bagaimana? Kalau Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau Allah sayang menyayangi kita, memaafkan kita, mengampuni kita, ada celah harapan sampai ke surga. Yang ketiga, orang masuk surga itu bisyafaati Rasulullah. Yadkhulunal jannata bisyafaati Rasulillah. Siapa mereka? Mereka, kata Al-Quran, zalimul li nafsi, orang-orang yang mendolimi dirinya, orang-orang yang perbuatan buruknya lebih banyak daripada perbuatan baiknya. Zalimul li nafsi. Mereka nggak bisa masuk surga. Yang lalu kita bahasakan namanya usatul mu'minin, orang mukmin tapi banyak berbuat maksiat. Nerakanya di mana tuh? Jahanam. Ya, masuk neraka jahanam. Bisa nggak dia lepas dari neraka? Nggak bisa. Ya. Turun rahmat nggak bisa karena masih banyak dosa. Jalan mana yang bisa diperoleh darinya? Yaitu bisyafaati Rasulullah. Karena Rasulullah udah janji. Ya. Syafaati li ummati min ahlil kabair. Ya. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku, mereka yang pada punya dosa besar. Yang pada punya dosa nanti surganya kalau tidak memperoleh rahmatnya Allah, maka memperoleh pintu syafaatnya Rasulullah SAW. Lah kalau dia tukang mabuk, tabarra'a minhu Rasulullah SAW. Rasulullah udah nggak ngurusin lagi. Ya, saya nggak peduli lagi sama dia. Kenapa? Orang dia tukang mabuk. Gitu. Sudah tidak lagi mendapatkan pertolongan lewat syafaatnya Rasulullah. Yang keberapa itu? Keempat. Kemudian faida syaribal khamsata, apabila dia minum yang kelima kalinya, tabarra'a minhu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berbebas diri, berlepas diri, yaitu sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi orang-orang baik. Sampai-sampai Nabi menjulukinya ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang yang gemerlap di langit. Namanya salihin, ya, orang-orang saleh. Nah, orang tukang mabok, tukang minum atau sejenisnya, dia tidak akan bisa berkumpul dengan orang-orang saleh. Padahal kita pinginnya ya, nadkhulul jannata ma'an nabiyyin was salihin was syuhada, ya, was siddiqin was syuhada was salihin, ya.
kita bisa masuk surga bersama dengan para nabi, ya, orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Nah, kalau orang-orang solehnya para sahabat sudah berlepas diri dari kita, kalau kita mau ngumpul pasti diusir. Nggak boleh lagi ngumpul dengan orang-orang soleh. Itu kalau orang minum yang ke-5. Wa fis sadisati, dan yang ke-6, orang minum ke-6 kalinya, tabarra'a minhu Jibrilu alaihi salam. Malaikat Jibril berlebaran daripada dirinya, ya. Berlepas diri dari orang yang mabuk, ya. Sementara malaikat Jibril itu, beliau dulu sebagai penyampai wahyu, ya. Malaikat Jibril adalah komandannya para malaikat. Bahkan dalam satu riwayat, siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan suci, dia sedang punya wudu, maka saat meninggal itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya kalau mau tidur disunatkan wudu, ya. Mau tidur sunnah wudu, ya, supaya kalau kebablasan nggak bangun lagi, berarti kita meninggal dalam punya wudu. Kita disunatkan menjaga wudu, pergi kemana-kemana itu, supaya kalau ada apa-apa itu masih ada penyertaan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, orang yang tukang mabok ini kan kalau sudah 6 kali 7 kali berarti udah tukang, ya, tukang berarti dia sudah, ya, dibebaskan oleh malaikat Jibril, udah bisa bunuh dah dia. Wa fis sabi'ati, dan mabuk pada yang ke-7, tabarra'a minhu Israfil alaihi salam. Malaikat Israfil berlepas diri pula daripadanya, ya. Malaikat Israfil, ya. Malaikat Israfil tugasnya apa itu? Niup trompet, ya. Maka kita itu dianjurkan berzikir begini. Zikir yang dibaca sesudah azan subuh, ya, selesai kita sholat sunnah qobliyah subuh, ada zikir Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu zikir itu dibaca 3 kali. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ada yang sudah baca itu belum? Belum? Ya, sudah. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu dibaca sesudah selesai sholat qobliyah subuh, ya, baca itu, ya, paling tidak 3 kali supaya kita terbebas dari siksa api neraka. Wa fis saminati, dan minum yang ke-8, ya, tabarra'a minhu Mikailu alaihi salam, berlepas diri daripadanya, yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah mengantarkan rizki, berbagi rizki kepada kita. Nah, kalau malaikat Mikailnya udah berlepas diri, kira-kira ada nggak berkah rezeki dia dari malaikat Mikail? Nggak ada. Hati-hati itu, ya. Wa fit tasi'ati, dan orang yang minum ke-9 kalinya, tabarra'at minhus samawatu,
berlepas diri daripadanya langit. Apa maknanya? Keberkahan Allah lewat pintu langit menjadi putus dengan sebab orang itu mabuk. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk satu negeri di situ beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit. Aku bukakan pula pintu keberkahan dari bumi. Nah, kalau orang mabok itu ada iman nggak? Ya, tahu dah tuh. Ya. Karena ada orang mabok masih sholat. Ya. Mau jalan ke masjid tapi sempoyongan. Sholat iya, mabok iya. Diterima nggak tuh sholatnya? Iya. Ya Allah. Ya. Jadi itu keberkahan dari langit ditutup buat dia. Putus sudah, nggak ada lagi keberkahan dari langit. Orang mabok bertakwa apa enggak? Enggak ada takwa. Karena takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Bagaimana dia menjadi orang bertakwa sementara Allah melarang obat-obat terlarang, melarang minuman keras, dia masih menggunakannya. Tutup pintu keberkahan dari langit. Wa fil ashirati, yang ke-10, 10 kali dia mabok, tabarra'at minhul ardu, ya, berlepas diri daripadanya bumi. Ya, keberkahan bumi, keberkahan dari bumi untuknya menjadi tertutup. Karena pintu keberkahan itu akan dibuka oleh Allah manakala orang itu amanu wattaqau. Kalau mereka kadzabu, walakin kadzabu, ya, akan tetapi mereka mendustakan kebenaran Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, ya, kami akan cabut itu keberkahan dari langit dan bumi dengan sebab kelakuan mereka telah mendustakan kebenaran Allah. Ngakunya beriman, bertakwa, ya, tapi korupsi, ya. Ngakunya beriman, bertakwa, tapi berbuat maksiat, ya. Ngakunya beriman, bertakwa, tapi ya masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka iman dan takwa tidak sekedar pengakuan, tapi iman dan takwa harus sampai kepada kelakuan. Nggak ngomongnya doang beriman dan bertakwa, tapi kelakuannya juga kelakuan orang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, berbuat baik, ya, kepada siapa saja, tidak mau menyakiti terhadap orang lain, itu tanda orang beriman bertakwa. Nah ini sholat iya, tapi berantem mulu sama tetangga iya, ya, musuhin orang lain iya, tuh di mana iman takwanya? Diangkat pintu keberkahan dari langit dan bumi. Wa fil hadiyata asyarata, orang minum pada ke-11 kalinya, tabarra'at minhu hitanul bahr, ya, maka berlepas diri, ya, ikan-ikan yang ada di laut. Ikan-ikan yang ada di laut itu mendoakan kita, orang-orang yang pada ibadah. Apalagi orang itu ibadah dalam rangka memperoleh tambahan pengetahuan ilmu, itu didoakan oleh ikan-ikan yang ada di laut.
terangkan dalam sebuah hadis, ya, siapa orang yang menjalani, ya, jalan untuk memperoleh ilmu, ya, maka malaikat tadau ajnihataha, ya, malaikat mengepakkan sayapnya, memberikan perlindungan rahmat kepada orang-orang yang litalibil ilmi, ya, orang-orang yang pada mencari ilmu. Kata Rasulullah, hatta al-hitana fil bahr, sehingga ikan yang ada di laut itu ikut mendoakan orang-orang yang berbuat baik, yang utamanya orang yang menuntut ilmu. Maka ada orang-orang yang nggak mau makan ikan beneran, bukan ikan-ikanan, ya, ya, ikan laut nggak mau, karena dia udah doain kita, masih kita makan juga. Nah, ini nggak ada doa keberkahan dari ikan-ikan yang ada di laut, sebab kita mabok, ya. Itu kalau udah 11 kali mabok. Wa fi tsaniyata asyarata, dan mabok pada yang ke-12, ya, tabarra'at minhu syamsu wal qamaru, ya, maka berlepas diri daripadanya matahari dan bulan. Matahari mengeluarkan sinar, rembulan juga mengeluarkan sinar. Sinar ini menjadi manfaat bagi kita. Lalu sinar cahaya ini pula akan menjadi saksi-saksi atas perilaku kita. Nah, kalau kemudian orang itu mabok, berarti tidak ada kesaksian baik dari cahaya-cahaya matahari maupun cahaya bulan. Jadi matahari dan bulan menjadi redup bagi dirinya. Tidak ada keberkahan lewat cahaya matahari maupun cahaya bulan. Wa fis salisata asyarata, dan pada yang ke-13 kalinya orang mabok, tabarra'a minhu kawakibus samai, ya, bintang-bintang yang di langit berlepas diri pula daripadanya, ya. Masya Allah. Ada yang bisa menghitung bintang? Enggak ada, ya. Ya, karena terlalu banyaknya bintang kita tidak bisa menghitung, ya. Itu berlepas diri dari orang yang mabuk. Kemudian wafir rabi'ata asyarata, pada pemabok yang ke-14, tabarra'a minhul khalaiqu, berlepas diri daripadanya makhluk-makhluknya Allah, ya, makhluk-makhluk Allah itu menjadi saksi bagi kita. Kita berbuat baik, saksi buat kita. Contoh misalnya muadzin. Muadzin itu, ya, al-muadzinu yad'u lahu, ya, muadzin didoakan, ya, ya, mendoakan kepada muadzin, ya, itu makhluk-makhluk Allah yang kering dan yang basah, mada sautihi, sepanjang suaranya itu masih didengar oleh mereka, itu mendoakan, ya, bebatuan, pohon-pohonan, kayu-kayu, tanaman, gitu, pada mendoakan kepada muadzin. Maka muadzin itu berkah, ya. Muadzin itu berkah, sebab muadzin itu dia sholat jamaahnya nggak pernah ketinggalan, ya. Mana mungkin ketinggalan orang dia yang ngundang, ya. Yang ngundang yang nggak boleh ketinggalan tuh. Makanya dalam undangan kalau turut mengundang tuh kudunya ada di situ, nongkrong dari awal sampai akhir, orang hajatan, ya. Turut mengundang sih kagak ada. Ya, itu sama juga muadzin habis adzan kabur. Itu. Jadi orang-orang yang gemar mabok, ya, tidak ada doa dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala.
Wa fil khamisata asyarata, dan yang ke-15, ughliqa alaihi abwabul jinan. Na'udzubillahi min dzalik. Pada yang ke-15 kalinya orang mabuk, ditutup baginya pintu-pintu surga. Tidak mendapati pintu-pintu surga. Masya Allah. Surga ada berapa tingkatan, Pak? Ada 7 tingkatannya. Ya. Setiap satu tingkatan surga ada berapa pintu? Samaniyatu abwab. Ada 8 pintu. Ya. Setiap pintu surga itu ada 8 pintu. Ya. Bapak-bapak udah pada pegang kuncinya apa belum? Sudah. Ya. Ya. Ada pintu surga itu kuncinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Itu namanya babut tauhid. Ya. Ya, pintu tauhid, yaitu orang mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak udah pegang belum? Udah, simpen baik-baik. Ya. Bawa mandi, jangan ketinggalan. Ya. Sebab kalau ketinggalan, Bapak nggak bisa lagi balik ngambil kunci. Ya. Ada pintu babus salat. Pintu salat. Ada babus saum, ada babus zakat. Ya. Itu pintu-pintu yang akan dilewati, ya, orang masuk ke dalam surga. Nah, kalau orang itu mabok, ya, kalimat syahadatnya tertolak, salatnya tertolak, puasanya tertolak, zakat hajinya tertolak, maka berarti tidak pegang kunci-kunci dari pintu surga. Wa fis sadisata asyarata, dan pada ke 16 kalinya orang mabok, futihat alaihi abwabun niran, dibukakan baginya pintu-pintu neraka. Na'udzubillah. Orang tukang mabok itu ditutup pintu surga, dibuka pintu neraka. Ya. Tadinya cuma pingin ngelongok doang, kayak apa sih neraka. Begitu ngelongok dijorokin sama malaikat, nyemplung udah. Masya Allah. Habis mau ngelongok pintu surga ditutup, nah, yang ditutup pintu neraka. Wa fis sabi'ata asyarata, dan pada yang ke-17 kalinya, tabarra'a minhu hamalatul arsy, ya. Maka berbebas diri daripadanya, yaitu malaikat hamalatul arsy, malaikat penjaga arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa fis saminata asyarata, dan yang ke-18, tabarra'a minhul kursiyyu, ya, berbebas diri daripadanya, yaitu kursinya Allah, ya. Kursi Allah artinya kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Luasnya kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Enggak ada lagi deh tuh, ya, ayat kursi bagi dirinya. Ya. Wa fit tasi'ata asyarata, dan pada yang ke-19 kalinya, tabarra'a minhul arsyu, tabarra'a berbebas diri daripadanya al-arsyu, arasy-nya Allah. Kalau tadi malaikat penjaga arsy, yang ini arasy-nya Allah, itu berbebas diri daripada orang yang minum-minuman. Wa bisabi'ata wa fi fa idza syaribal 'ishrina, apabila orang minum yang ke-20 kalinya, tabarra'a minhul jabbaru tabaraka wa ta'ala, tabarra'a berlepas diri minhu daripadanya al-jabbaru, zat yang maha perkasa, tabaraka Allah, zat yang maha memberikan keberkahan, wa ta'ala, lagi maha luhur.
ke-20 kalinya orang itu mabok, maka maka Allah sebagai sang penguasa itu berlepas diri daripada dirinya. Berarti tidak lagi mendapati kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti celaka apa selamat tuh? Celaka udah. Celakanya celaka 13. Kan orang tua dulu celaka 13 nih. Nah, ternyata 13 itu ayat yang bicara tentang orang munafik. Makanya angka 13 menjadi angka sial katanya. Iya. Bikin hotel kalau sudah tingkat 12 itu 12A, 12B baru 14 gitu. Iya, padahal enggak ada angka sial, enggak ada. Yang sial manusianya itu. Manusianya yang bikin sial, Masya Allah. Nah ini ya, ini sanksi bagi orang yang dia minum minuman keras. Ya tentu kembali pada pelajaran yang lalu, disebut minuman keras itu ya dari awalnya khamr ya, kemudian ya, sampai kepada obat-obat terlarang yang lainnya. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka tentu bagi siapa saja yang sudah terlanjur ya, biasa mabok, biasa minum minuman keras dan sejenisnya, mumpung Allah masih kasih kesempatan hidup, segera berhenti, segera bertaubat, nangis sama Allah, mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Supaya kemudian Allah memberikan ampunan, lalu kemudian terbebas dari apa yang tadi kita baca ya, dari poin pertama sampai poin yang ke berapa tadi? 20. Yang terberat poin yang ke-20 karena mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu 2 menit lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, silakan. Orang mabok itu disebutkan oleh Rasulullah ya, mudminul khamri ka'abidil ausan. Orang minum khamr itu, tukang mabok itu seperti menyembah berhala. Kalau dia mati mabok berarti hitungannya mati dalam menyembah berhala. Sekarang orang bunuh diri bagaimana? Ya. Orang bunuh diri itu perbuatan dosa, termasuk dosa besar. Tinggal yang bunuh diri ini orang ibadah apa enggak? Iya. Karena bunuh diri itu bisikan setan. Iya. Bunuh diri bisikan setan. Hidup susah mulu, mendingan mati aja dah. Jalan di rel kereta, dikelaksonin ngak-ngok juga udah lewat aja, mati. Atau ditinggal pacar ya, pacarnya nikah ya, frustasi ya, frustasi akhirnya gantung diri ya. Gantung diri di bawah pohon ciplukan nggak apa-apa ya, pohon ciplukan ya. Dia pasang tali, dia ikat lehernya, dia mati. Itu berarti perbuatan dosa. Karena itu perbuatan dosa, kalau umpamanya dia itu sebelum bunuh diri mengucapkan la ilaha illallah, berarti masih ada iman. Iya, masih ada iman. Cuman karena stres berat, dia bunuh diri. Dipikir bunuh diri itu penyelesaian segala masalah. Padahal itu awal masalah di alam kubur. Ya dia mendapati siksa. Ya. Apakah dia ada kesempatan masuk surga? Kalau dia matinya ada iman masih bisa ke surga. Tapi dosa bunuh dirinya itu dibersihkan dulu. Ya.
Maka memandikan, mensolatkan orang yang bunuh diri ya solatkan aja. Urusan dia melakukan ini itu dan sebagainya, itu urusan dia dengan Allah. Ya kayak waktu yang lalu kita bahas bagaimana kalau preman dia mati, ya, sholatin apa enggak? Ya tugas kita nyolatin. Yang enggak ada kebaikannya, udahlah, sekalipun tidak ada kebaikannya, mungkin pernah satu kali berbuat baik. Udah, itu urusan Allah. Ya, sholat kita pasti akan diterima oleh Allah. Jadi terkait dengan orang bunuh diri, kembali kepada perbuatan dia. Kalau perbuatan dia baik, masih ada iman, berarti masih ada harapan bisa sampai ke surga. Tapi berarti matinya ini menjadi celah, menjadi cacat. Kenapa? Sampai sebegitunya stres, akhirnya bunuh diri. Padahal semua orang pasti punya masalah. Kalau dia bisa mengendalikan diri dari masalah itu, maka tidak akan sampai kepada bunuh diri. Dia pikir bunuh diri solusi terakhir, dia menyelesaikan masalah. Padahal itu awal dari masalah ketika dia masuk ke alam kubur. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi pelajaran, menjadi ilmu yang berharga bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa antal khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.